Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Narendra Eswarya Dharma. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan tentang proses arsitektur. Tentu saja sebelumnya saya akan memberikan sebuah pendapat dulu ya. Jadi sebelum merancang bangunan, agar bangunan tersebut bisa berjalan dengan baik, fungsional, dan juga estetikanya berjalan dengan baik, harus terdapat perancangan yang baik sebelum membangunnya. Jadi perancangan itu saya bagi lagi jadi dua di sini. Ada programming dan juga planning. Programming adalah proses mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan desain dari sebuah fasilitas dan mengkomunikasikan persyaratan klien kepada perancang, menurut Palmer tahun 1981. Lalu planning atau perancangan menyatakan masalah umum klien menjadi sejumlah masalah standar yang lebih kecil, yang diketahui pemecahannya atau yang mudah dipecahkan. Kasarnya, yang akan saya bahas di sini itu sudah meliputi dua ini, yaitu programming atau problem seeking atau pencarian masalah, lalu planning yang menjadi problem solving-nya atau solusi dari masalah yang telah kita cari tadi. Baik, kita lanjut ke inilah tahap merancang desain yang paling pertama, yaitu konsep desain. Konsep desain itu meliputi programming. Jadi programming tadi itu ada programming dan planning. Programming itu masuk ke konsep desain. Lanjut, jadi tahapan programming itu ada tiga, yaitu identifikasi masalah, lalu ke pengumpulan informasi, lalu ke analisis dan brainstorming. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Di sini saya membaginya menjadi dua, yaitu fisik dan juga non-fisik. Untuk yang fisik, dari katanya juga kita sudah bisa melihat fisik adalah sesuatu yang melakukan sesuatu yang berkontak langsung dengan diri kita sebagai seorang arsitek. Seperti contohnya survei site atau survei tapak. Jadi kita langsung terjun ke lapangan untuk menggali apa namanya informasi-informasi yang ada. Lalu ada analisis teknologi bangunan juga yang mungkin akan diterapkan pada bangunan jika bangunannya modern, dan masih banyak lagi yang perlu untuk dilakukan kontak fisik di dalamnya. Selanjutnya ada yang non fisik, itu kebalikannya. Kalau tadi non fisik itu bisa kita sentuh dan bisa kita sentuh, bisa kita lihat dan sebagainya. Lalu untuk non fisik itu sesuatu yang tidak bisa kita sentuh, namun bisa kita rasakan. Jadi itu bisa dari fungsi ruangnya, fungsi kebutuhannya, lalu kegiatan apa yang diperlukan pada bangunan tersebut nantinya, lalu ekonomi apa yang berpengaruh di sekitar bangunan tersebut, lalu sosial budaya apa yang berpengaruh juga untuk bangunan tersebut. Selanjutnya untuk pengumpulan informasi. Pada tahapan ini merupakan kegiatan mencari informasi yang dapat membantu menentukan permasalahan yang ada setelah melakukan identifikasi masalah. Jadi data-datanya itu bisa kita dapat seperti literatur, studi preseden, dan sebagainya yang sudah tertulis data-datanya. Namun untuk data-data yang tidak tertulis kita bisa dapatkan sebagai berikut. Yang pertama ada data lokasi secara lengkap. Karena tadi kita sudah melakukan survei site, otomatis kita harus mendapatkan data lokasi secara lengkap. Seperti luas lahan, data topografi, neighborhood atau kawasan sekitar, dan lain-lain yang terkait lokasi perencanaan. Nanti kita akan bahas itu di belakang lagi untuk site-nya. Lalu yang kedua ada kebutuhan dan harapan dari klien akan huniannya, seperti langkah bangunan, jumlah lantai yang diinginkan, lalu jumlah ruangan yang diperlukan oleh klien, dan lain-lain. Jadi sebagai arsitek, kita juga tidak mungkin lepas dari klien, dari keinginan klien, kita harus mendesain dengan sesuai kebutuhan klien yang diinginkan. Ini yang ketiga, informasi yang diperlukan adalah peraturan bangunan dan rencana tata kota yang berlaku di lokasi tersebut. Jadi setiap itu beda-beda apa namanya perizinannya. Jadi itu harus ditaati untuk mempermudah proses perizinan saat pembangunan berlangsung. Lalu ada brainstorming atau analisis.
Brainstorming merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dengan menganalisis segala data yang telah dikumpulkan demi mendapat sebuah jawaban signifikan untuk setiap permasalahan. Dalam tahapan ini, seorang arsitek akan mendapat data-data hasil dari analisis masalah yang ada di dalam lokasi. Setelah mendapat data pendukung dan juga yang sebelumnya itu, kita dituntut untuk mencari masalah yang kemungkinan ada di lokasi tersebut. Ketika sudah mendapat permasalahan yang kita dapat, lalu di sanalah kita melakukan analisis atau brainstorming. Kita mengolah pikiran kita untuk mendapatkan solusi yang tepat. Dan hasil solusinya akan berupa bentuk data-data kasar, data-data yang sesuai dengan keinginan klien, yang belum tercampur aduk oleh kreativitas kita. Lalu setelah tahap programming tadi, dihasilkanlah sesuatu yang disebut konsep. Konsep merupakan hasil akhir dari tahapan programming dan juga merupakan awal atau patokan awal dalam merancang schematic design. Jadi schematic design ini adalah proses selanjutnya dari programming. Setelah programming adalah schematic design yang dibatasi atau dihubungkan oleh sebuah konsep. Konsep desain merupakan sebuah solusi untuk menjawab permasalahan desain yang dialami oleh seorang arsitek. Selanjutnya jenis-jenis konsep arsitektur. Di sini ada 5 konsep arsitektur yang umum dikenal oleh masyarakat. Yang pertama adalah analogi. Kedua metafora, esensi, pragmatik, dan juga utopia. Yang pertama adalah analogi. Konsep analogi adalah konsep yang mengidentifikasikan hubungan sifat khas suatu benda dengan desain. Jadi untuk analogi ini agak sering mungkin miskomunikasi atau salah paham gitu karena mengenalkan analogi itu bangunan yang bentuknya mirip dengan benda yang ingin didesain. Namun nyatanya adalah konsep analogi adalah konsep di mana bangunan itu meniru atau mengadaptasi sifat dari sebuah benda yang ditiru. Misalnya ini, ada analogi langsung. Dia meniru sifat dari pohon di mana pohon itu memiliki sifat teduh di bawah daun-daunnya atau mungkin bisa dibilang kanopi juga bisa. Jadi itu dimasukkan ke sifat bangunan, lalu sirkulasi angin yang lewat di setiap celah daun itu juga bisa diimplementasikan dalam bangunannya. Itu adalah konsep analogi. Lalu ada personal dan juga fantasi. Selanjutnya ada metafora, konsep yang menggunakan ungkapan bagaikan atau seperti untuk mengidentifikasikan suatu hubungan antara benda tertentu dengan desain. Nah, ini metafora yang sebenarnya itu uh, lebih ke meniru bentuk atau terinspirasi dari bentuk benda lain. Lalu sini ada esensi. Pada dasarnya hakikat antara lain adalah konsep yang mengandung pengertian aspek yang paling penting serta intrinsik dalam desain. Jadi konsep ini merupakan hasil penemuan serta identifikasi pokok masalah. Selanjutnya ada pragmatik, konsep yang dikembangkan berkisar soal persoalan yang pragmatis, yang diidentifikasi dari sebuah program bangunan. Konsep ini merupakan tanggapan langsung dari pemecahan masalah. Jadi sebuah masalah yang sudah ada langsung dipecahkan langsung ke dalam sebuah bentuk desain bangunannya itu. Lalu ada utopia. Nah, utopia ini adalah konsep mengungkapkan cita-cita. Jadi bangunannya terkesan sangat ekstrim atau tingkat hayalan seorang arsiteknya yang mendesain itu cukup tinggi. Lalu kita masuk ke skematik desain. Ini proses kedua setelah konsep desain tadi. Ini saya bagi dua lagi. Sini hanya saya akan menambahkan. Kalau programming itu ada yang tadi awalnya, para pemrogram harus mengajukan pertanyaan yang tepat pada saat yang tepat. Memisahkan keinginan sendiri dari kebutuhan klien, bersikap objektif dan analitik, mengevaluasi informasi. Nah, yang kita bisa dapat di sini yang dibuat ini adalah objektif dan analitik. Jadi sikap kita saat mengprogramming tadi sebelum itu, kita harus bersikap selayaknya
Selainnya arsitek yang subjektif. Jadi apa yang diinginkan klien kita tanggapi itu saja dulu. Kita mengesampingkan ego kita sebagai seorang arsitek, kita singkirkan idealisme kita untuk mendesain programming yang pertama ini. Lalu selanjutnya adalah planning. Pada perancang ini umumnya bersifat subjektif, intuitif, dan fasih dalam konsep fisik. Nah, kalau misalnya keinginan atau sifat dasar dari arsitek itu adalah intuitif, namun kalau misalnya programming itu kita dituntut untuk mengikuti klien, kita kan tidak bisa pikirkan berkembang lah gitu. Nah, jadi untuk programming ini itu pengecualian itu ada juga di planning. Jadi programming itu ada di mana-mana, cuma dibedakan dari programming dan planning. Tapi di planning ada programming juga. Jadi di planning ini, di perancangan ini kita sudah bisa menuangkan ide-ide kita, intuisi kita ke dalam sebuah desain. Dan di dalamnya juga ada program yang bisa kita melakukan pemrograman pada desain yang kita sudah desain nanti, yang intuisi kita tuh ada di sana. Selanjutnya hasil dari planning atau perancangan. Nah, pada tahapan ini, arsitek memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan mengolah data-data yang sudah dihasilkan sebelumnya. Data-data tersebut kita olah menjadi solusi atau solusi yang kita dapat tadi itu kita olah dalam bentuk bangunan. Bukan dalam bentuk tulisan lain, tapi kita transit ke dalam bentuk bangunan yang memiliki sisi fungsional dan juga sisi estetika. Selanjutnya ada teknik presentasi konsep. Nah, ini selalu ada saat kita berpapasan atau berhubungan dengan klien. Jadi kita akan presentasikan hasil yang kita sudah buat dari konsep, dari dan lain-lain lah semuanya. Yang pertama kita bisa mempresentasikannya dengan sketsa tangan. Lalu ada gambar kerja juga bisa, lalu 3D modeling bisa juga, maket arsitektur, dan juga yang terakhir ada yang baru mungkin BIM. Nah, ini adalah gambaran sketsa tangan ya. Jadi setelah memikirkan program-program yang awal itu, kita sudah bisa langsung jadi ide paling cepat keluar dan kita langsung gambar satu-satu ke tangan. Jadi rancangan awal. Nah, ini yang paling paling mudah dan paling cepat sih dari yang lain. Dan ya bisa langsung dipresentasikan ke klien juga kalau gambarnya itu memang informatif. Selanjutnya ada gambar kerja. Nah, ini lebih ke menganalisis, lebih ke mempresentasikan struktur dari bangunan dan juga ruang-ruang sih bisa di sini karena ada denah juga kan, dan itu mungkin lebih mengerti klien di sini untuk analisis denah-denahnya. Selanjutnya ada 3D modeling. Nah, ini yang paling lumrah sih sekarang paling karena perkembangan zaman. Jadi 3D modeling ini sangat melesat karena dengan 3D modeling seorang arsitek bisa menyampaikan isi dari pikirannya dia atau desain yang dia buat itu kepada klien dengan mudah. Karena di 3D modeling ini sudah tergambar ya cukup nyata lah gitu. Dari 3D modeling juga kita bisa ke poster, ke post production yang bisa dilihat di sebelah sini. Lalu ada market arsitektur. Nah, ini yang dari dulu juga sudah ada market arsitektur. Jadi kita membuat skala banding dari bangunan yang kita rancang kalau nanti sudah terbangun. Kita buat skala pembandingnya atau skala bandingnya di sini mungkin 1 kali 100, 1 banding 100, atau 1 banding berapa begitu. Jadi ini adalah tampak yang nanti bisa kita lihat dari bangunan yang akan terbangun. Ini ada BIM atau BIM atau ya gimana itu adalah Building Information Modeling. Nah, ini cukup gimana cukup mudah untuk dipahami karena berbentuk skema atau diagram. Jadi segala bentuk proses itu dipresentasikan dalam bentuk diagram. Cukup mudah untuk dimengerti oleh arsitek dan juga seorang klien. Lalu ada penyusunan program ruang. Dalam membuat ruang, program ruang itu ada beberapa yang harus kita ketahui atau harus kita cari untuk membuat ruang itu
sirkulasinya itu kita nyaman di dalamnya, kebutuhan kita tuh semuanya terlengkapi dan sebagainya. Yang pertama kita harus mencari kebutuhan ruang, kita menganalisis kebutuhan ruang sang pemilik dari rumah itu nantinya ke ruang-ruang yang kita desain. Lalu ada hubungan ruang, mungkin antara hubungan ruang A, ruang B, itu mungkin seperti hubungan ruang ruang tidur utama dengan ruang tamu seperti apa dan sebagainya. Lalu ada sifat dan syarat ruang. Kalau ada besaran ruang ini luasnya itu ada rumus yang bisa mencarinya dan juga sudah ditetapkan sebagai standar. Lalu yang keenam ada organisasi ruang dan yang terakhir adalah sirkulasi ruang. Yang terakhir adalah analisis tapak. Ini lanjutan yang tadi, cuman ini lebih terperinci. Jadi tapak merupakan lahan di mana nantinya sebuah desain bangunan arsitekturnya akan dibangun. Demi mewujudkan bangunan yang sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan, maka perlu juga melakukan analisis faktor di luar bangunan, yaitu tapak atau site sekitarnya. Meliputi yang pertama analisis kawasan, itu analisis sekitar tapak dari vegetasi, kontur tanah dan sebagainya. Lalu analisis peraturan di mana site itu ada seperti yang tadi saya sudah jelaskan itu seperti KDB, KLB dan sebagainya. Lalu ada analisis pencapaian. Pencapaian ini maksudnya analisis dari seberapa mudah akses jalan utama, jalan utama atau lokasi tertentu ke lokasi site ini. Seberapa mudah site-nya diakses. Selanjutnya ada analisis sirkulasi. Ini sirkulasi saat bangunan dibangun itu apakah sumpah kah apa gimana, itu harus disurvei juga, takutnya akan mempengaruhi kenyamanan dari si pengguna rumah. Lalu kebisingan itu dari utara, selatan, timur, barat, itu kita harus analisis sumbernya dari mana agar kita bisa membangun bangunan yang nyaman di dalam. Lalu analisis view ini tidak semua punya, tapi kalau setiap ada site yang memiliki view yang bagus itu bisa membuat nilai dari bangunan yang akan dibangun itu menjadi lebih tinggi atau lebih berkualitas. Lalu ada analisis matahari. Ini sangat penting karena jika kita salah membuat bukaan atau jendela lah, khususnya jendela yang arahnya itu sama dengan arah matahari terbit timur ke barat, itu akan mempengaruhi kenyamanan termal yang ada di dalamnya, dalam bangunan tersebut akan cukup panas gitu di dalamnya. Lalu analisis angin. Angin itu cukup penting untuk mengatur kelembaban di dalam dan suhu juga bisa. Jadi gimana sih angin itu bergerak dari atas ke bawah atau bagaimana, itu juga harus diperhitungkan agar sirkulasi angin di dalamnya, udara di dalamnya itu berjalan lancar. Lalu ada analisis curah hujan, ini lebih ke penggunaan atap dan material, karena hujan itu kan air sifatnya juga, kalau misalnya pakai bahan yang alami juga memudahkan pengelolaan. Lalu ada analisis ruang, ini lebih ke ruang-ruang saat terbangun dan zoning juga seperti itu. Lalu yang terakhir ada analisis utilitas, itu seberapa mampukah atau seberapa lengkapkah site tersebut memiliki akses dari air, pemipaan, lalu listrik kan juga ada. Mungkin untuk yang sekarang seperti WiFi juga harus bisa menjangkau ya karena dimodernisasi seperti itu. Ya, seperti adalah utilitas. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau informasi yang salah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Swastiastu.